Masyarakat kada salah. Ini kan hadis-hadis Jawa. Ya sahih doang Islam. Sini dengan lalu isi termasuk murid-murid Nasiruddin Albani. Isi marang hadis saya buah ini dua isi gaib. Terutama sekali berkaitan dengan kada sholat. Berkaitan dengan hal-hal sih wajari amalan ahli sunnah wal jamaah. Jadi al-ula fal-ula, artinya al-ula fal-ula adalah harus tertib. Misal ente lupa melaksanakan suatu waktu, subuh lupa, istisar lupa, asar lupa, dan seterusnya. Ingat itu dari waktu isya, esok isya. Di teman sembahyang subuh rubin, zuhur di mana, asar iman, maghrib di mana, kebetulan waktu isya tadi. Maka kadalah subuh dulu, setelah subuh berun asar, apa zuhur, setelah zuhur berun asar, setelah asar berun maghrib. Al-ula al-ula. Haddatsana Musaddad, telah bercerita pada kami oleh Musaddad. Haddatsana Yahya, bercerita pada kami oleh Yahya. Anisah bin Aisyah qala haddatsana Yahya huwa ibnu Abi Kathir, beliau adalah putra daripada Abi Kathir, an Abi Salamah daripada Abi Salamah, an Jabir daripada Jabir qala ja'ala Umaru yaumal khandaqi, telah menjadikan oleh Umar akan hari perang Khandaq itu yasubbu kuffarahu, dia mencela akan orang-orang kafir di Khandaq itu. Wa qala, dan dia berkata, ma kittu usallil asra, hampir saja salat asar, hatta garabat, sehingga terbenam matahari, hampir saja. Qala fanazalna bathana, maka kami pun sampai di sebuah tempat nama Bathan. Fasalla ba'dama gharabatis syamsu, maka ia pun sholat setelah terbenam matahari. Thumma salat maghrib, barulah dia melaksanakan salat maghrib. Berarti dalam terlupa salat asar atau tidak ingat pada maghrib, sementara di tempat salat maghrib kita ingat bahwa diri terlupa salat asar. Asar itu laksana asar, nanti mana daripada al-ula wal-ula, al-ula wal-ula, besiwan dia laksana. Yang mana daripada adalah Rasulullah al-ula wal-ula. Babu ma yukrahu, ini satu bab yang membicarakan apa yang tidak disukai. Apa yang tidak disukai? Minas sari pada isya, minas samarin, daripada berterus-terusan setelah isya. Apa maksudnya as-samar? Setelah isya. Haddatsana Musaddad, telah bercerita pada kami oleh Musaddad. Qala haddatsana Yahya, telah bercerita pada kami oleh Yahya. Qala haddatsana Auqul, telah bercerita pada kami oleh Auqul. Haddatsana Abu Minhal, telah bercerita pada kami oleh Abu Minhal qala intalaqtu ma'a abi ila Abi Barzah al-Aslami. Intalaqtu, saya pergi, ma'a abi, bersama bapak saya, ila Abi Barzah, ke rumah Abi Barzah al-Aslami, Abi Barzah al-Aslami. Faqala li abi, maka berkatalah bagi Abi Barzah itu, abi bapak saya. Bapak saya mengatakan sesuatu kepada Abi Barzah al-Aslami. Haddatsana kaifa kana Rasulullah SAW yusalli al-maktubat. Haddatsana, coba kau ceritakan kepada saya. Hadisnya ceritakan kepada kami. Kaifa kana Rasulullah SAW, bagaimana cara Rasulullah SAW yusallil maktubata, melakukan salat yang wajib.
Qala, maka Abu Barzah mengatakan, karena yusallil hajiro, beliau itu melaksanakan sebuah salat yang namanya salat al-hajir. Apa itu salat al-hajir? Wa yallati tad'unaha al-ula, yaitu salat yang tersebut dia dengan salat yang duluan. Salat yang duluan artinya lalu melaksanakan sholat Rasulullah SAW di suatu waktu mungkin kasar dan jamak, maka basic duluan dia gawitnya. Walaupun di dalam kafiat salat jamak takhir itu sama sekali. Salat jamak takhir misalnya kita laksana salat maghrib di waktu isya, berarti jamak takhir. Jamak takhir. Nah, kemudian apabila terlaksanakan salat jamak takhir, laksanalah al-ula fal-ula. Dia si jual gawe. Walaupun memang boleh menurut ulama melaksanakan sinyipian waktu duluan. Berarti isya duluan, baru maghrib, karena maghrib lupa. Ya, karena maghrib lupa, maka isya dulu, karena ini waktu. Adapun kamu kejuluan dengan alasan sehingga ia tertibnya besi duluan, waktu ia laksana duluan walaupun tegawai dia takhir. Dengan alasan inilah yang bahwa Rasulullah SAW menjelaskan bahwa harusnya besi duluan dulu. Ia termasuk sekarang yusallil hajir. Hina tadahhal syamsu, ketika sudah terbenam matahari. Ketika sudah terbenam matahari, jadi pada tersebut karena asar lewat waktunya sampai telah dulu, maka harus digawe di waktu maghrib. Asar waktu dulu baru maghrib. Asar dulu. Jadi waktu wa yusallil afra, dan dia melakukan salat asar. Summa yaji'u ahaduna ila ahli. Kemudian setelah itu kembali salah seorang kami kepada keluarganya di aqsal Madinah, di penghujung Madinah. Penghujung Madinah berarti dari segi radius dengan Masjid Nabi, Madinah ke barat bebas, Madinah ke timur bebasnya, yuk laut yuk daya bebasnya. Kebetulan sahabatnya adalah di penghujung tahun, dari penghujung. Di aqsal Madinati wasyamsu hayyatun, sedangkan matahari itu masih hidup. Nah, ini namun matahari masih hidup merupakan salah satu daripada mukjizat Rasulullah SAW. Wa nasitu ma qala fil maghribi, dan saya lupa pada soal apa yang dia ucapkan pada soal maghrib. Qala wa kana yustahabbu ayu akhiral isya, dan adalah dia yastahibbul, dia mensunatkan ayu akhiral isya, agar dia menunda pelaksanaan salat isya. Menunda pelaksanaan salat isya. Apakah dengan suatu alasan atau tanpa alasan? Yang penting anda terlaksana isya di waktu atmah mendekat-dekati jam 9. Dan tentu maksudnya dalam suasana normal ataupun dalam suasana non normal. Dalam suasana normal dengan aktivitas sebelumnya dan aktivitas sesudahnya. Misalnya orang ini kan kita ngaji kan. Terus bahkan sampai azan isya, sekian banyak azan isya masih ngaji. Dia bantu tuh, karena dia bantu tuh bebas lepas ke duduan. Sementara di tempat lain juga selesai salat isya. Nah, ini kan berarti arah sebab atau arah sebab isi terjadi kemudian. Terjadi kemudian. Dan setelah ngaji mana ngaji? Jadi
Misal, andai dan sampai tertunda pengajian semulia karena zaman misalnya ibu-ibu tua-tua percepat. Nah, ini berarti kondisional. Adapun Rasulullah SAW memang selalu melaksanakan isya atamah karena menurut beberapa riwayat Rasulullah antara maghrib timpat isya biasa dia tahu datangin sediaan. Apakah untuk berhubungan suami istri sehingga barang lakukan isya kan tinggal kaget doang sampai benar. Dia tahu Rasulullah SAW antara maghrib timpal isya atau antara asar timpal maghrib, dan sampai tersita waktunya untuk takarrub kepada Allah mulai dari pertengahan malam sampai menjelang waktu subuh. Maka boleh jadi Rasulullah SAW memperpanjang, menunda pelaksanaan salat isya sampai atam adalah untuk mengajarkan kepada para sahabat silakan berhubungan suami istri sebelum isya. Sehingga setelah isya, milik istirahat sebentar terus bangun melakukan salat tahajud sampai benar. Karena salat tahajud merupakan sesuatu yang penting, terutama sekali bagi Rasulullah. Karena inna nasya'al laili asyaddu, karena memang salat tahajud merupakan salah satu bentuk simbol membentuk kepribadian dari kepribadian kuat. Nah, yang jadi sangat penting. Bahkan oleh Rasulullah SAW, salat tahajud itu dia merupakan sunnah. Dia merupakan sunnah. Termasuk wajib secara sosial. Ya sunnah muakkad lidah. Oleh Rasulullah yang wajib untuk mengabadikan, memang sampai dalam suatu nisbahu sampai kepada auzid alaihi awinkus alaihi qalilan adalah untuk apa? Anda tetap mulazamah bila dalam melakukan salat tahajud walaupun memang 11 rakaat. Rasulullah salat lain adalah 11 rakaat. Yang tidak bayangkan 11 rakaat lagu sampai belah lampak naik aja. Itu kadang-kadang memang 20 rakaat. Lagu harus 10 menit. Salat rawih kan kadang-kadang 15 menit. Masih mendingan ada 5 menit 20 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu Akbar. Yasin. Allahu Akbar. Ada ayat macam. Jadi memang dia bagus itu turut Rasulullah SAW, kecuali dalam praktek ijtihad insyaallah taala untuk betul-betul identik menjadikan Rasulullah sebagai uswatul hasanah dalam soal ibadah, dalam soal sholat ataupun ibadah-ibadah selainnya. Wa nasitu ma qala bil maghribi, dan saya lupa apa yang diucapkan pada maghrib. Qala wa kana yastahabbu an yu'akhkhira isya'a, dan adalah dia mensunatkan bahwa dia menunda pelaksanaan salat isya. Qala wa kana yakrahu maka Rasulullah membenci tidur sebelum salat isya. Membenci tidur sebelum salat isya. Wal hadits pada dan hadisnya sesudah ini. Wa kana yanfatilu min salatil ghadati. Wa kana yanfatilu, dan adalah beliau itu selesai daripada salat pagi. Hina ya'rifu ahaduna jalisan, ketika mengetahui oleh seorang di antara kita teman duduknya. Berarti Rasulullah melakukan salat subuh memang nembekan di saat masih petang. Karena di waktu itu Rasulullah kan dinarat gila marakkan atau narat sekedar menyinari lagu yang mau nolong itu saling kandang.
Justru dari musim kanda. Lewat mulai masih ya Jumat Serikanda. Nah, selesai salat subuh dia tahu kepada Serikanda. Ternyata sih dari sana. Karena ada waktu mulai dari Serikanda. Persahabat. Ada yang memberitahukan kepada bahwa memang Maras keterangan beberapa kali bahwa Rasulullah SAW lakukan salat subuh berkisar berpasangan antara Sabih Istighfar Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah atau surat Jumat dan surat Munafikun, kecuali di subuh Jumat kadang-kadang beliau selalu membaca surat Alif Lam Mim As-Sajdah. Dia baca di sini Rasulullah SAW. Nah, ini harus dibayangkan tentang kepastian Rasulullah. Cepat lambatnya harus dibayangkan. Lalu bau terperkira apabila masih sudah mulai terus sampai di saling tanda. Saya sengaja di kiri kanan nasi para jamaah sahabat berarti cukup monek. Lewat waktu membaca Fatihah, baik baca surah, keterangan karena Rasulullah kita karangan daripada ulama banyak menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melakukan sholat, lalu si jari awal membaca Fatihah adalah jiharkan. Wallahu a'lam, itu belajar Bayati, Nawa, kemudian Syika, Bayati, yang jiharkan. Jadi apakah berarti jiharkannya? Berarti artinya metode ngagolan Quran luar zaman Rasulullah. Luar. Termasuk masih membaca qiraatus sab'ah. Luar di zaman Rasulullah SAW. Kemudian dalam qiraat isi biasa adalah banyakkan menggunakan waras. Jadi Rasulullah memang di suatu waktu dalam salat malam ini arah sayap ulang-ulangin. Arah suatu ayat ulang-ulangin. Ialah ayat isi menceritakan tentang dialog Nabi Isa timpal Allah Ta'ala. Nabi Isa cuma ketuaan Allah Ta'ala. Isa, anda nyuruh umat ngaku anda jadi nenek, ngaku anda nyuruh dia nyembah anda. Nabi Isa menjawab, bintan dan kaji nyuruh dia ya Allah menyembah kaji atau ngaku kaji jadi nenek. Kaji sendiri kan penenek dia belum dikaji. Di waktu dia masih hidup ya dinara sama ini ya Allah. Terjadi hal ini kan setelah kaji mati. Wa in tu'azzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul ghafur. Nah, saya Rasulullah sampai nangis membaca ayat. Lamun perlu dikaji azab ya Allah. Kan umat kaji dikit, hamba perlu dikaji. Lamun perlu dikaji ampunin kesalahan-kesalahan. Belum dikaji memiliki sifat Ghafur Rahim ya Allah. Ya ulang-ulangin sih Rasulullah SAW. Yang kedua, Rasulullah paling dia dekat ngapal Al-Quran 30 juz. Lalu tiang dengar dia waktu nganjeng dia baca perlu dikaji ayat ini. Waktu ruku dia perlu baca ayat ini. Dia waktu sujud bahkan perlu dikaji baca ayat ini Rasulullah. Jawaban Rasulullah SAW, saya aku sangat sikut pikiran umatku. Maratan Nabi Isa sangat sedang memikirkan umat. Berarti masing-masing lagi Rasul akan bertanggung jawab habis-habisnya di hadapan Allah tentang perkara umat.
Artinya berupaya untuk memberikan syafaat. Dalam berupaya terserah ya Allah. Terserah Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala akan masukkan hamba ke dalam surga adalah bifadlillah, dengan karunia-Nya. Memasukkan neraka memang biadlillah, dengan keadilan. Dan keadilan artinya kan perhitungan dosa dia tidak terobos Allah Ta'ala. Dan memang dosanya menyebabkan dia ke neraka, memang atas ikan dan neraka juga yang ada kesungguhan lagi. Nah, dia dah keadilan. Lalu kadang-kadang fadlullah pun main dalam soal menyelamatkan hamba Allah daripada neraka. Fadlullah isi bermain untuk surga melampaui neraka. Dalam arti syafaat Rasulullah SAW. Lalu Allah mengatakan pada syafaat, buruan tahu neraka, buruan tahu neraka. Karena ya umat kekasihku, Nabi akhir zaman, makhluk sekali pertama kali berbina. Berarti memang pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan hamba ke dalam neraka disifati adlihi, lalu Allah akan mengeluarkan manusia daripada neraka adalah dipadlihi langsung ke dalam surga. Qala Allah Ta'ala babu as-samri bil fikhi wal khairi ba'dal isya. Ini satu bab yang membicarakan masalah as-samri. Samri itu artinya terus-menerus. Sahi sabir zakir al-mauti, wahai sahabatku, terus-meneruslah kau ingat mati. Wal khairi, dan kebaikan pada isya setelah isya. Apa maksud daripada samri? Hadatsana, telah bercerita pada kami Abdullah bin Sabah qala hadatsana Abu Ali Al-Hanafi, telah bercerita pada kami oleh Abu Ali Al-Hanafi. Hadatsana Qurratu bin Khalid, telah bercerita pada kami oleh Qurrah bin Khalid. Qala intazarna al-Hasanah, telah kami menunggu akan Hasan. Waratha alaina hatta karubna. Waratha alaina, dia yang mengarahkan kepada kita sehingga kita dekat min waktu qiyamih, dari waktu tidur awal berdirinya, dari waktu berdirinya. Maka datanglah Hasan. Faqala, lalu berkata, da'ana jiranuna, telah mengundang akan kami oleh jiran kita. Haulai, mereka itu, mereka. Tsumma qala, kemudian dia berkata, qala Anas, berkata si Anas, nazarna Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin, kami telah memandang Rasulullah SAW pada satu malam. Kami menunggu, maksud ini, kami telah menunggu Rasulullah SAW zata lailatin pada satu malam, hatta kana satrul laili yablugu, sehingga sampai pertengahan malam, yablugu menyampaikan dia, artinya tunggu sampai pertengahan malam. Maka baru Rasulullah datang. Fasallalana, maka dia pun salat bersama kami. Thumma khatabana, kemudian dia menghibab kami. Faqala, ala, Rasul bersabda, ala, perhatikanlah olehmu, innan nasa qad sallu thumma raqadu, sesungguhnya orang banyak sudah salat kemudian mereka tidur. Wa innakum lam tadalu fi salatin, dan sesungguhnya kalian senantiasa dianggap sholat.
lam tazalu fi salatin, senantiasa dianggap sholat. Man tazartumus salata, selama kalian menunggu pelaksanaan sholat. Selama kalian menunggu pelaksanaan sholat. Qala Hasan, berkata Hasan, wa innal qauma la yazaluna bi khair, dan semuanya kaum ini senantiasa dia bagus, senantiasa dalam kebagusan. Dan inilah yang maksudnya as-sabru ala khairi, terus dalam kebagusan. Man tazal, selama mereka itu menunggu al-khairu, akan kebagusan. Jadi misalnya nampilkan kebagusan Rasulullah, kebagusan apapun ketunggu, maka saat menunggu berarti itu mau nilai kebagusan sendiri. Kita mau kebagusan. Misal ini suatu waktu datang kita di tempat pengajian, ada datang guru sedang ngajar kita, maka selama menunggunya nilai ngaji, nilai pengajian di madrasah misalnya. Kita kalau di madrasah adalah untuk ngaji, kita ilmu. Itu berdiam, kira udah datang guru, kita tunggu. Jadi tujuanlah ilmu. Selama menunggu kedatangan guru, datang atau di guru lo mau bernilai ngaji. Soal ilmu Allah yang menginginkan. Nah, ialah sebabnya dia Kiai Muzaffar, Kiai Ahmad Muzaffar itu kakak daripada si Muzani, isi terkenal dengan sebutan Kiai Sarung. Kiai Sarung, payah beliau bimbingannya, lalu dia bilang kelo jauh, saya kira diulang darah mana. Ternyata keliling dunia untuk mengurus izin pertambangan emas. Ketuan biro yang itu urus ini sekitar selain miliar. Karena kita buka pertambangan di Papua di Nusa Penida. Saya sih cerita, beda mono kayak ya Al-Falah kayak Jazuli. Terus berbeda kan, namun tiang ya kesuruh lalu sopir doang di Pak Pakar. Mulai-mulai masuk sopir. Jadi belajar, kita belajar, cuma ajar doa doang. Ule dengan pekan sila jual nyuruh, ngurus bebek, ngurus salti, hilang sampai tutup. Itu masih berandangan ke jauh ngaji. Termasuk Kiai As'ad, pendiri Pondok Pesantren Sukorimbo, murid daripada Kiai Bangkalan. Lamun Kiai Hasim Hasim Asari, pokok segala kitab ajar si Kiai Halil. Lamun beliau kan suruh pegawai doang, suruh pegawai bawa kayu untuk bangun pondok. Pondok memang santri waktu Mahal Bangkalan arah terulikur. Ia jadi santri ini. Yang selaku jadi Kiai Beli doang, termasuk Bapak Sukulmo, Bisri Samsuri, kemudian Bisri Mustafa, Hasim Ash'ari. Ini jadi santri ini. Jadi menunggu di mana guru untuk memberikan pelajaran, yang pada nilainya kerja ngaji pada depan kerja guru. Karena menunggu kadang-kadang lebih belakang daripada belajar. Misalnya orang guru kan ngajarin dia terlalu tak menunggu nih, maka ya sebab nanti menunggu datanglah waktu pelaksanaan kebagusan, menunggunya sendiri bernilai kebagusan. Ya, disebut adalah as-samri bil fiqhi wal khairi ba'dal isyar.
Kemudian qala Qurratu berkata Qurra wa min hadits Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya daripada hadis Anas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddatsana Abu Yamani, telah bercerita pada Abu Yamani qala akhbarana Shu'aib an Zuhri, telah bercerita pada Shu'aib daripada Zuhri qala haddatsani Salim ibnu Abdullah, telah bercerita pada Salim bin Abdullah bin Amrin wa Abu Bakrin Abu Bakar bin Abi Hathmata anna Abdullah, bahwasanya Abdullah bin Umar qala sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-isya fi akhir hayati, telah melakukan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat isya di akhir hayatnya. Falamma salama, begitu beliau salam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdirilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ara'aitakum lailatakum hadhihi, tahukah kalian apa yang akan terjadi pada malam hari ini? Fa inna ra'sa mi'atin, maka sesungguhnya di penghujung tahun, artinya penghujung di kepala 100 tahun, artinya di penghujung ke 100 tahun, la yabqa man huwal yawma, tidak akan tersisa orang-orang yang ada hari ini, tidak akan tersisa ala zaril ardi, di atas permukaan bumi, ahadun seorang muladina lewat kondisi sholat Rasulullah SAW, mereka lengan kelam sini sampai penghujung tahun si ke-100 dengan hidup dekatnya dinarak dengan sedikit pun asal Rasulullah. Nah yalah, artinya Rasulullah mengatakan inna a'mal ummati ma baina 60 wa 70 fa qalilun minhum ma yujazi. Umur umatku antara 16 dan 40 masa Rasulullah. Sekali si bau melampaui itu 10. Para Kiai Masjid Jawa berumur 170 tahun. 170 tahun. Berarti ada zaman Kiai Halil Bangkalan kita ngaji. Terketua miripnya. Terkenal mirip, Nabi jadi mirip Pak. Ya mirip itu mana sih bahasa doa-doa. Ya Rabbal kulli syai' bi qudratika la syai' ikirli kulla syai' wala tas'alni kulla syai' wala tuhasibni kulla syai' waqtini kulla syai'. Ya jadi mirip. Ada sedikit masih sekali. Abu Leman sampai 170 tahun. Baru lewat karulah tahun masih siap. Nabi jadi mirip. Ternyata jadi mirip. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Satu sekali. Ia baca Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Satu sekali. Dengan semua keyakinan ini karena dirahmat Allah Subhanahu wa taala dengan wirid-wirid sisanya baca. Berarti si jadi ukuran Rasulullah adalah si umum, si kebanyakan. Memang ada si melampaui masih ratusan tahun. Ada berapa Rasul? Ada cerita masih sampai 400 tahun di Lombok. Ketua apa miripnya? La ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim, la ilaha illallah Al-Halimul Karim, la ilaha illallah Subhanallah walhamdulillah. Ulang-ulangin. Kan dengan lain dia kadang-kadang dia perlu ikuti dua ilmu. Sejari ilmu wirid ini masih kedua lagu ya istiqomah. Berbeda saja kita segudang ilmu lakukan ini istiqomah. Istiqomah ini sangat perlu. Ada sekali lagunya istiqomah terus rajin istiqomah. Keberkatan istiqomah adalah yang terus berbekas dalam kehidupan.
Qala fawahilan nasu bi maqalati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawahilan, maka keliru kebanyakan manusia bil maqalati Rasulullah sallallahu pada memahami ucapan Rasulullah sallallahu ini ila ma yatahaddatuna kepada apa yang mereka perbicarakan min hadil ahadits daripada di sini ambil kisanatnya daripada per 100 tahun. Wa inama pada Nabi SAW yang hanya saja telah menyampaikan oleh Nabi SAW disatakan itu adalah la yabqa mimman huwa al-yawma ala zaril ardi. Artinya orang yang hidup pada sekarang ini tidak ada yang akan masih hidup setelah 100 tahun dari ini. Ya kenapa? Karena apa? Masih belum kan? Ini lahir misalnya di waktu musim bahasa Rasulullah sampai nara sampai berumur 100 tahun. Tak kan berarti dengan syarat ini termasuk isi kelahiran di saat bersama Rasulullah SAW. Dinara dan sampai berumur 100 tahun. Dinara sampai berumur 100 tahun. Berarti 100 tahun kan, gue akan ganti isi generasi mulia. Bab as-sawri wa al-daifi wal ahli. Ini suatu bab pada membicarakan masalah terus-menerus bersama kamu dan bersama keluarga. Haddatsana Abu Nu'man, cerita pada kami Abu Nu'man, qala haddatsana Mu'tamir bin Sulaiman. Telah bercerita pada kami oleh Mu'tamir bin Sulaiman, qala haddatsana Abi, telah bercerita pada kami oleh bapak saya, haddatsana Abu Usman. Telah bercerita pada kami oleh Abu Abdullah Rahman bin Abi Bakar. Anak sahabat Supati, bahwasanya ashab Supah, ashab Supah adalah para sahabat miskin-miskin, sindok, lek, sampok masuk Nabi kalau hidup tidur kena. Kanu unasan fuqara, mereka itulah manusia-manusia fakir. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana indahu ta'amutsnaini falyazhab bitalithin. Siapa saja yang mempersiapkan makanan untuk 2 orang, maka gunakannya untuk berikan makan kepada 3. Wa in arba'a fa khamisun aw salisun. Kalau dia persiapan untuk 4 orang, berikan kepada 5 atau berikan kepada 5 atau wa inda Abu Bakar da'a atau bisalati. Sungguhnya Abu Bakar datang dia bawa makanan untuk 3 orang. Pantalakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun membagikannya untuk 10 orang. Mulai persiapan dulu, lalu bau sudah bagi Rasulullah jadi 10. Qala, lalu dia bersabda, bahwa ana wa abi wa ummi, maka dia saya, bapak saya dan ibu saya, Rasulullah. Pala adri saya tidak tahu. Qala, wa mra'ati dan istri saya, wa khadimun bainana dan pembantu penduduk kami, wa baina baiti Abi Bakr dan antara rumah Abu Bakar, wa inna Abu Bakr dan sesungguhnya Abu Bakar itu ta'asya, dia makan malam. Indah Nabi SAW, di Nabi SAW. Thumma labitha, kemudian dia tinggal. Haitsu sallaita, haitsu sulliyatil isya, sekira-kira dilaksanakan salat isya. Thumma raja'a, kemudian dia pulang. Falabitha hatta ta'asya Nabi SAW, maka dia tinggal sampai Nabi makan malam. Faja'a ba'da ma mada minal laili ma sya'a, maka dia datang setelah berlalunya malam sesuai dengan hendaki masa Allah, hendaki Allah. Qalat lahu imratu, berkatalah bagi istrinya, wa ma habasaka an adiyatika, apa yang menghalangi engkau untuk tetap bersama tamu-tamumu? Al-qalat dayfika, atau dia mengatakan bersama seorang tamu. Qala awama asyitihim, apakah kau belum kasih makan mereka itu? Apakah kau belum kasih makan? Qala, berkata istrinya,
abau hatta taji'an. Mereka tak mau makan sampai kau datang. Kan uridu, mereka sudah disajikan makanan, abau mereka juga tak mau makan. Qala fadhabtu ana fatabatu. Maka saya pun pergi menemui mereka pas Abu Bakar. Saya pun bersembunyi. Jadi marah dengan si main wayang, si menyebut Abu Bakar sedih. Nyebut di tempat si petang tahun ini. Dan muda jadi benar. Kubek dia menemui muda sementara sendiri di dengan keluaran. Jadi dari keluaran kubu tahun dua. Maksudnya adalah anti bagus amanat tamunya ngelor dengan suatu keyakinan bahwa Abu Bakar pun sudah ngelor. Padahal tidak ngelor. Sebab nasi ini atau makanan untuk tamuan. Nyebut Abu Bakar. Faqala ya Uthar, hai Uthar. Fajada Allah sabban. Maka dia pun jadak dia tidak mengkerutkan hidup. Wasampak kemudian dia juga mengkaji. Waqala kulu maka la hadiah. Makan tidak enak. Dan bagus tidak makan misal-misal. Waqala Allahi la at'amuhu abada. Dia berkata, saya tidak makan dia selamanya. Wa ayyullahi demi Allah, ma kunna na'khudhu min luqatin. Saya tidak mengambil satu suap illa raba min asfaliha aktaru minha. Kecuali saya membuat satu suap tumbuh lagi dari bawahnya lebih banyak. Nah ini buat keramatan yang membuat tersebut. Jadi suayang kedina mula dengan bani kelorang si tamu-tamu lagu dengan suap balik dia marah-marah tiwo makannya dengan bawah pilih. Qala yakni hatta syadu sampai mereka itu pada kenyang wasarat aksara bimakanan qabla dalika, dan jadilah dia lebih banyak daripada apa yang sebelumnya. Padahal wafar besar jadi dibuat makanannya, jadi dibuat. Padahal Abu Bakar sampai dia jauh piring ada keluaran si wayang kedi lagu ternyata selatan daripada besar jadi dibuat. Pada zaman ilahnya Abu Bakar, maka pandanglah pada Abu Bakar, fa'idha hiya kama hiya. Maka tiba-tiba makanan itu sebagaimana sedia kala. Orang-orang yang sedih di keluaran rumah. Au aksal atau lebih banyak bahkan kan. Faqala li-imrati, berkata Abu Bakar bagi istrinya. Berkatalah Abu Bakar bagi istrinya, ya ukhta bani Firas, wahai saudara Bani Firas, mahadha, apa ini? Qala la wa qurrata ini, bukan dan ketegangan mataku. Layyal ana aktsaru minha, sesungguhnya keadaan makanan sekarang ini jauh lebih banyak daripada yang tadi. Qabla dzalika bi 3 kali lipat. Fa'akala minha Abu Bakar, maka makanan daripada Abu Bakar. Wa qala inna ma kana dzalika minasyaitan. Dia berkata, sungguhnya ini dari syaitan, yakni yaminahu, yaitu sumpahnya. Artinya maksud yang syaitan ini adalah dia berarti syaitan di sini mengakibatkan terjadinya kemaksiatan. Summa akala minha luqmatan, dia makan dari satu suap. Summa hamalaha ila Nabi, kemudian dia membawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasbatu ilahu, maka berpagi-pagi di sisinya. Wa kana bainana wa baina qaumin okar, adalah di antara kami dan di antara ramai itu ada okar, itu ada semacam kalong-kalong lah. Pamadal ajalu, maka lewatlah waktunya. Faparrakna itna asyara rajulan, maka kami pun memencar 12 orang. Ma'akuli rajulin minhum unasun, masing-masing daripada 12 itu ada temannya. Unasun ada. Allah a'lamu kam aquli rajulin, saya tidak tahu, Allah yang tahu berapa masing-masing bersama laki-laki. Seorang laki-laki berarti dia tahu
setiap dengar daripada 11 jalan doang ke jalan akalu minha ajma'una, maka mereka makan semua makanan si saluang si temui Abu Bakar itu. Ia terbang selaku lalu sufah bila dua dan tahu selaku paling ajar. Inilah mujizat. Atau kama qala, atau sebagaimana dia mengatakan seperti itu. Para keterangan ini. Ini adalah pemujizatan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanan sekedip bau dari duit, air sekedip bau dari duit. Hakikatnya adalah Allah ya sih menyebabkan dari berkembang. Rasulullah adalah sebagai hamba yang tercinta untuk jadi memperkuat keberadaan sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah, sehingga semakin yakinlah para sahabat akan kebenaran mutlak dan kebenaran daripada Rasulullah SAW. Rasa sewa pembicaraan mengenai masalah sholat